Dan sudah tersambung bersama kami kuasa hukum Ahok, Sira Prayuna. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sira. Bang Sira, dari mana Anda mendapatkan rekaman pembicaraan telepon antara Pak SBY dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bang Sira? Waduh, fokus langsung. Itu gini, kalau soal itu di tim PH ini terdiri dari 3 tim, ya kan? Itu ada tim PH yang mendalami soal agama, kemudian soal pidana, dan persoalan bahasa. Nah, untuk itu terkait dengan yang berkembang sekarang ini, itu langsung ditanyakan kepada Pak Hampri, karena detailnya beliau yang paling memahami. Artinya benar bahwa saya memang rekaman pembicaraan telepon antara Pak SBY dan Kiai Haji Ma'ruf Amin itu memang benar ada seperti itu? Bukan masalah benar atau tidak, tetapi detail untuk soal itu silakan ditanyakan ke Pak Hampri langsung. Dari mana didapat rekaman tersebut, Pak Sira? Apakah dari penyadapan internal tim kuasa hukum Pak Ahok ataukah dari pihak lain? Saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh soal itu. Untuk itu dari awal tadi saya sampaikan pada session sebelumnya siang tadi, kalau mau menanyakan soal itu silakan ke Pak Hampri. Itu loh. Jadi sebenarnya apa yang diucapkan Pak Hampri di persidangan kemarin itu tidak dikomunikasikan dengan tim kuasa hukum lainnya. Seperti itu kondisinya? Jadi ada tiga tim, saya jelaskan. Ada 3 tim. Pertama, tim yang mendalami soal agama, ya kan? Kemudian tim pidana dan tim bahasa. Terkait dengan itu, pada elaborasi persidangan kemarin itu sebaiknya secara materinya itu ditanyakan langsung ke beliau. Makanya kontak beliau sebenarnya lebih tepat gitu loh. Apakah ada rencana untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat? Sore tadi Bang Tommy mengatakan tim kuasa hukum akan memberikan klarifikasinya atau memberikan jawabannya kepada masyarakat dalam waktu 1 hingga 2 hari mendatang, Pak Sira. Ya, mudah-mudahan nanti setelah kami bertemu, kami mungkin akan bisa mendapat penjelasan yang lebih komprehensif ya dari beliau, dari rekan Hampri. Nah, untuk itu kita memang sedang merencanakan untuk coba mengkonsolidir kembali dalam satu pertemuan sehingga jelas duduk ininya gitu loh. Baik. Soalan. Sore tadi Pak SBY sudah memberikan konferensi persnya, pernyataan sikapnya atas apa yang terjadi di ruang persidangan di Kementerian Pertanian kemarin. Komentar dari kuasa hukum Pak Ahok seperti apa, Pak Sira? Kebetulan saya tidak mengikuti juga bagaimana konferensi pers beliau ya. Terkait dengan dinamika persidangan, itu persidangan putaran ke-8 dengan acara pemeriksaan saksi. Di antaranya ada 5 saksi sesungguhnya yang akan dihadirkan oleh JPU. 2 saksi itu saksi fakta yang hadir pada saat pertemuan di tanggal 27 di Kepulauan Seribu, 2 orang nelayan, 1 orang saksi pelapor, itu Ibnu Baskoro. Kemudian ada Pak Ma'ruf Amin, saksi fakta lain, dan Ibu Dahlia dari Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Nah, dalam konteks itu ya pemeriksaan berjalan biasa karena kita memahami bahwa harusnya di dalam hukum acara pidana diatur bahwa yang lebih awal diberi kesempatan untuk didengar keterangannya itu adalah saksi pelapor Ibnu Baskoro. Baik. Tetapi karena ada pertimbangan, ada saksi yang sudah sepuh, Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau kita beri penghargaan, penghormatan untuk diberi kesempatan pada sidang di pagi hari di sidang pembukaan. Baik, Pak Sira, mohon maaf saya potong. Kemarin Pak Ahok juga mempertanyakan apakah benar Pak Ma'ruf Amin pernah menjadi Watimpres di era Presiden SBY? Apa relevansi pertanyaan tersebut dengan kasus dugaan penistaan agama, Pak? Kalau soal itu memang kami dari sejak awal itu melakukan profiling ya untuk melakukan asesmen terhadap profil saksi-saksi yang akan hadir di persidangan itu. Kenapa ini penting dilakukan? Karena di dalam hukum acara pidana juga diatur untuk melihat kualitas saksi yang akan didengar keterangannya. Apakah saksi itu akan bisa memberikan keterangan yang objektif, netral. Artinya ini merupakan upaya untuk menghancurkan kredibilitas para saksi yang dihadirkan di persidangan? Saya kira kurang tepat kalau mengatakan menghancurkan kredibilitas.
banyak yang saksi yang secara kredibel bagus di dalam memberikan keterangan, tidak ada masalah gitu loh. Termasuk Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau memberikan satu keterangan secara gamblang, secara baik, dan memberikan perspektif pada kami semua di persidangan terkait itu soal bagaimana proses yang terbangun di dalam interaksi di MUI sendiri dalam rangka untuk melahirkan sikap dan pendapat keagamaan MUI. Oke. Yang pertama, kedua, bagaimana beliau mampu menjelaskan secara baik dan sabar, saya kira tentang dasar untuk melahirkan menerbitkan surat keputusan sikap dan pendapat itu karena ada tekanan masyarakat dan sebagainya. Baik. Dan kami tentu mendengar itu dengan baik, kemudian kami mencatat sebagai satu pertimbangan. Bahkan beliau juga meminta kesempatan untuk memberikan satu perspektif tentang makna surat Al-Maidah, terus secara tafsirnya bagaimana ini. Tetapi karena beliau adalah saksi fakta, bukan ahli, jadi diberikan keleluasaan, kalau beliau mau menjelaskan silakan, kalau tidak ya silakan gitu loh. Baik, saya beralih ke Pak Syarif Hasan. Pak Syarif, sesungguhnya seperti apa kedekatan antara Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan Pak SBY sendiri? Secara emosional, beliau kan dulu sebagai one team press, dan beliau kan juga kiai yang sangat dikagumi oleh masyarakat, khususnya umat Islam. Tentunya komunikasi itu ada, dan sebagai one team press juga dulu pernah ada hubungan dalam suatu sistem dan mekanisme pemerintahan sebagai suatu lembaga one team press. Saya pikir sebatas itu, dan komunikasi tetap baik, tetapi lagi-lagi saya tegaskan bahwa tidak ada suatu arahan ataupun intervensi ataupun desakan dari Pak SBY terhadap Pak Kiai untuk mempercepat proses fatwa MUI terhadap penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Jadi apa yang disampaikan oleh tim kuasa Ahok itu adalah suatu memutarbalikkan fakta, suatu kebohongan publik, dan sesuatu hal terus terang saja ini merupakan fitnah terhadap Pak SBY. Dan sekali lagi Pak SBY sangat mengharapkan agar bukti ataupun transkrip yang dimiliki percakapan. Ini kan bukti percakapan. Nah, kalau bukti percakapan itu dapat dipastikan itu adalah transkrip percakapan, dan itu jelas-jelas itu melanggar Undang-Undang ITE di pasal 31. Dan sekali lagi kita mengharapkan agar, karena ini adalah delik umum, kita mengharapkan agar petugas kepolisian dalam hal ini proaktif untuk menyikapi terhadap terjadinya pelanggaran undang-undang tersebut. Dan baik, artinya Pak, saya simpulkan sedikit Pak, di dalam telepon di tanggal 6 Oktober 2016 itu pembicaraan sama sekali tidak menyinggung soal fatwa, tapi lebih kepada status Pak SBY sebagai orang tua dari AHY akan maju dalam pilkada, dan juga keikutsertaan Indonesia dalam organisasi negara-negara Islam OKI. Iya, hanya dua hal itu saja yang dibicarakan. Tidak ada, sekali lagi tidak ada sedikit pun suatu kata yang mengindikasikan merupakan intervensi, desakan, ataupun mempengaruhi agar mempercepat proses penerbitan dari fatwa MUI ini. Jadi lagi-lagi saya katakan ini adalah merupakan fitnah, dan kalau memang itu dianggap mereka menganggap itu adalah benar, ya silahkan dibuka di masyarakat agar masyarakat itu mendapatkan informasi yang utuh dan bisa membedakan mana yang berita bohong dan sebagainya. Dan lagi-lagi menurut kami tim kuasa Ahok ini bersama-sama Ahok, tentunya karena tim kuasa ini kan melakukan pekerjaan tugas sesuai dengan otoritas yang diterima dari Ahok. Tentunya dua hal ini maksud saya pengacara dan Ahok ini harus betul-betul bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di persidangan tersebut. Baik, Pak Syarif,
Terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di iTalk. Karena Anda ada acara lagi, jadi tidak bisa bergabung bersama kami hingga acara ini selesai. Namun pemirsa, kami masih akan kembali dengan Sira Prayuna, salah satu kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Tetaplah bersama kami di iTalk.